الفاتحة بنية قبول وإلى حضرة الرسول تمام كل سول مأمول وصلاح سان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيدي شيخ أبو القادر الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المداني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامين البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وكي حجي أنang سعراني عارف وإلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكومبل مرتبورا بسر النبي وآل النبي وخصوصا إلى روح الإمام حبيب علي بن محمد bin Husin al-Habishi birahmatika ya arhamar rahimin umdudna bimadadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan rutinan pembacaan Maulid Simtud Durar dan amaliyah-amaliyah yang lain. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Menyambung daripada pembacaan manaqib daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habishi sahibul Maulid, karena malam minggu kemarin kan sedikit, jadi ini dibaca lagi tabarukan mumpung masih di bulan beliau meninggal atau di haul beliau. Dan ini dari sebahagian nasihat-nasihat lil Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habishi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal mas'alakil mahmudi ursidu auladi wa may yaqbalul irsyada min ahli dzawal wadi. Beliau memberi petunjuk ke arah jalan yang terpuji. Kutuntun, kata beliau, putra putriku, dan siapapun di daerah ini, kata beliau, yang bersedia menerima daripada petunjukku. Ini nasihat atau kalam hikmah dari beliau. Karena ucapan orang-orang yang berilmu itu aja tidak terlepas dari keilmuan beliau itu sendiri. Artinya kalau orang tuh berilmu aja bersuara itu kada sembarangan. Modelnya kayak itu. Artinya sidin manasihat itu tentu ada dasar dari keilmuan beliau. Berbeda dengan orang awam asal-asal bersuara aja kan gitu. Tapi kada masalah kalau nya baik, ambil yang baiknya aja gitu. Ambil yang baiknya aja. Biar ujar orang, biar keluar di burit hayam, kalau nya hintalu ambil. Nah gitu. Amunnya tahi jangan diambil kan. Biar keluarnya di burit hayam, tapi itu hintalu ambil. Nah, itu pahamannya, artinya ambil yang baik tadi. Nah kalau keluar yang ada baik, ada usaha. Apa ini jele? Turun pada rumah tak injak tahi. Apa ini je? Nah tahi juga aja. Guru sekumpul tuh bahari aja pernah yang kayak itu. Yang di orang bihira di muka rumah Sidin tuh aja pernah. Sarik orang tuh kan anak mami Sidin dihirai.
Tapi sidin kan namanya sidin tuh pamaaf dipasang bedahulu, jadi nggak ada masalah. Kalau kita kan kayak itu bisa menyumpah-nyumpah atau apa-apa gitu. Pokoknya sarik bang dah bisa. Nah ini nasihat beliau. Walaupun di sini beliau sedikit mengutip Jersidin, ini nasihat Jersidin sebenarnya untuk siapapun lah yang bersedia menerima. Khususnya Jersidin kepada putra putriku. Wa ahduhumu hadwan yuharriku azmahum wa hasbuhumuhu anni lahum lam azal hadi. Aku bimbing mereka, kata beliau, dengan bimbingan yang membangkitkan kemauan, dan cukuplah bagi mereka aku selalu menjadi pengajak kebaikan. Aku, kata beliau, membimbing dan membangkitkan kepada mereka, maksudnya untuk kemauan mengajak kepada kebaikan. Memang seorang guru itu ya kayak gitu, artinya mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ilal haqqi ad'uhum wa arju qabulahum maqali wa ta'limi wa nushi irsyadi. Ke jalan kebenaran aku ajak mereka dengan harapan agar perkataan, pelajaran, nasihat dan petunjukku, kata beliau, diterima dan diamalkan. Nasihat adawi wuddin syafiqin alaihimu ilal haqqi tahdihim wa rabbi lanal hadi. Nasihat dari seorang yang kepada mereka sangat kasih sayang. Nasihat yang menuntun mereka ke jalan kebenaran, dan bagi kita Allah lah petunjuk ke jalan kebenaran. Memangnya itu ciri orang yang cinta itu ialah memberi nasihat sesuai dengan hadisnya Rasulullah, man ahabbaka nasahaka. Jadi kalau ada orang menasihati kepada yang baik-baik, berarti itu orang cinta dengan orang yang dinasihati tersebut. Ala pasma'uha wa aqbaluha wa qabilu au amriha minkum bima yuhzinul adi. Maka terimalah, kata beliau, sambutlah dan dengarkan kandungan nasihat ini yang dapat di sini ceritanya menyedihkan hati. Artinya menyedihkan hati di sini artinya menginsapakan. Lalu nasihat beliau, alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min asrafiz zadi. Bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah sebagai bekal, karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Ini kalau di Al-Quran tuh tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besangu. Wa fi talabil ilmi syarifi tajtawajjahu bijiddin wa tasmirin wa tarkin limu'tadin. Dalam menuntut ilmu yang mulia, curahkanlah perhatianmu dengan giat, kata beliau, penuh kesungguhan dan dengan meninggalkan kebiasaan burukmu. Ini kan tadi isinya nasihat. Jadi kata beliau, kalau menuntut ilmu, mencari ilmu yang mulia itu, curahkanlah perhatianmu. Artinya bujur-bujur, giat-giat, penuh kesungguhan. Nah, kalau kata ulama, orang itu menuntut ilmu bersungguh-sungguh, bujur-bujur, bisa kada dapatnya juga. Apalagi yang kada bersungguh-sungguh, kada bujur-bujur. Kalau misalnya orang sekolah tapi lah, kalau semboyan Tuan Guru dahulu itu termasuk yang sering diucapkan almarhum Guru Bakri itu, bagi penuntut ilmu itu, kata beliau, kalau ingin berhasil hendaklah dia punya semboyan bertongkatkan pensil, kata beliau, atau pulpen, dan bercerminkan kitab. Nah itu, kalau hendak berhasil, itu pun kada memastiakannya juga kayak gitu. Nah, fafil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abadi ahsanu miradi.
Di dalam ilmu, kata beliau, tersimpan cahaya dan keindahan yang menghiasi hati. Dan menuntut ilmu adalah sebaik-baik perbuatan seorang abdi. Seorang abdi itu ya hamba. Jadi menuntut ilmu itu kata beliau sebaik-baik perbuatan. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahihi payuhda bihil ghawi wa yarwa bihi sadi. Dengan ilmu manusia mengetahui hak-hak Tuhannya. Dengannya ilmu pula yang sesat mendapat petunjuk, dan yang harus ilmu dipuaskan dahaganya. Nah, orang itu sebenarnya aja kalau bujur-bujur alim itu dia tidak puas dengan ilmu itu toh. Nya ada beberapa macam yang tidak merasa puas, termasuk bumi itu tidak merasa puas dengan air hujan. Kemudian ya disebutkan perempuan itu tidak akan merasa puas terhadap laki-laki. Makanya bebinian itu kisahnya kalau biar beranak seikong mau mengatakan sakitnya aja kalau asa kada hendak tapi enak kayak pulang kan kayak itu nya kada puas tadi bang kalau nya memang kayak itu pembacaannya dalam hadis itu. Nah, kemudian orang alim tidak puas dengan ilmu. Terus mencari ilmu, terus membaca kitab, terus mutalaah, terus kayak itu nah. Apalagi merasa memang seorang kada tapi beilmu kayak itu nah. Wa in syi'tumu an tahfazu ma alimtumu fadzalika bitakriri darsin wa tardadi. Jika hendak mengingat apa-apa yang telah kalian pelajari, maka lakukanlah dengan rutin dan berulang-ulang kali. Nah, mengulang. Ya, nang kisah mutalaah itu kan. Nah, jadi kalau orang tuh belajar bisa juga kada ingat, lalu disuruh mengulang-ulangi biar hafal Quran gin. Seorang merasa apa? Bilanya kada diulang-ulangi kada ingat. Kada ingat. Doa haul jarang dibaca. Doa tarawih setahun sekali dibaca. Pas apa huruf? Itu mahirip kotaknya jarang dibaca tadi. Habis tarawih orang mestinya Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Dibacanya Allahumma ja'alna li'alaika dzakirin. Maka ketawa mampihi lagi. Siapa tanggung jawab? Pengurus masjid tanggung jawab ini menukarkan kotak kan. Habis tarawih, membaca doa tarawih, taka doa haul. Gara-gara jarang diulang kan setahun sekali aja doa tarawih tadi. Pas taka doa haul, maka ketawa lagi membudikakan. Pada tuntung makan dua haul. Berarti pacangan makanan ya kalau karena mahaul kan. Nah, jadi sidin diulang-ulang dengan rutin. Apalagi kayak seorang misalnya mahapalnya lambat, hilangnya cepat itu nah. Ini ada orang itu mahapalnya cepat, hilangnya lambat. Ini bagus nih. Kalau nyabaha hafal, cepat hafal, hilangnya lambat. Nah ini bagus nih, kuat artinya rikit kan? Merikit dapat. Ada juga mahapalnya lambat, tapi sekali ingat hilangnya lambatnya juga. Nah ini setimpal aja juga artinya kohok mahapal sekali ingat, lawas ingatnya kayak itu nah. Ada juga mahapal lambat, benar mahapal, hilangnya cepat. Nah ini ya amda, ini nasib aja lagi ya. Kalau kami dahulu di pondok ada berisi kawan memang rajin luar biasa orangnya. Pokoknya habis isya itu inya mahapal, betangah malaman duduk di masjid, bersandar di tihang tuh bolah kopinya, betangah malaman. Nah benusnya ada surbannya hijau orang kayak Habib. Nono ngarannya, lain orang Jawa, orang Banjar, cuman ngarannya Nono. Kan lucu juga. Jadi inya itu
mahapal itu ya itu tadi bilanya habis isya mau ulah kopi di cangkir tong di endaknya di masjid tuh ingat kan banu hijau surban hijau kayak Habib tuh kan mahapal betah malaman tapi pangkainya bilanya habis subuh selesai di juhurnya bangun membeles gitu tuh kan berarti lawas bener ada juga kawan cepat bener hafalan cepat ada juga kawan dahulu Muhammad ngarannya orang Marabahan itu anugerah lah anugerah Allah kada kawapang kita ini syukur juga Tuhan ini memberi utak walaupun seadanya ini syukur juga ya kalau syukur ya kan kayak ini pang sudah dzalika fadlullah yutihi may yasha itu karunia Allah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang memang dikehendakinya kada wae ada orang kawan pintar ya alhamdulillah ya kan kalau seorang kayak ini alhamdulillah juga ya alhamdulillah pintarnya bukan alhamdulillah ya. Jadi sidin itu di pondok tahfiz ad-dahlaniyah Nagara itu nya anu pangurang turunan kelampayan pang Marabahan lah. Nah, Muhammad ngaran sidin. Tuha sudah menghafal Quran itu. 6 bulan 30 juz. Sampai guru mujib itu juga bingung, guru mujib itu orang Jawa, bebini orang Nagara. Asalnya orang kada tahu pada beliau itu ahli Quran. Ketika beliau masuk itu sungai ini bujur kisahnya di Sungai Mandala di seberang Masjid Jami' Nagara itu nah pondoknya itu sidin menghafal Quran di situ. Jadi bingung orang kan kita lihat menghafal kayak kita lihat menghafal nih nah cuma sekali menghafal cepat benar sekalinya menunggu setoran itu aja menunggu setoran misalnya kalau orang 20 10 kanan 10 kiri gurunya duduk di sini nyetur bergantian jadi ujung situ nah. Menunggu itu aja dapat aja 1/2 juz sekali setor man. Guru aja bingung aku bahari di sini kada kayak itu sekali ajar membaca kitab Ihya nya lulus Darussalam juga orangnya tapi keistimewaan tadi kita tuh mengakui anugerah yang memang Allah beri lawan orang itu ngakui kita dan itu memang Allah yang berkehendak. Ada yang di dalam hadis itu kan orang-orang fakir muhajirin yang mengadu itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah nyamannya orang sugih itu. Mereka sholat, kami sembahyang, mereka sembahyang. Kami puasa, mereka puasa. Nih sugih nang soleh lah. Sugih nang soleh. Mun sugih desa kada penyembahyang ada puasa lah. Nah cerita ini. Wahai Rasulullah kata fakir muhajirin nyamannya orang-orang kaya itu. Mereka mengumpul akan pahala-pahala. Kenikmatan kami puasanya puasa juga sama aja kan berpahala kami sembahyang dan mereka bersedekah bifuduli amwalihim dengan kelebihan harta mereka kami kada bisa nah kalah kami kalau inya puasa kami puasa inya sembahyang kami sembahyang sama aja kan tapi kalau inya bersedekah mereka yahujun berhaji wayak tamirun beumrahan kami kada kawa wahai Rasulullah kada berduit behiri kemudiannya anda kada apa-apa bagus dihiri ini bagus dihiri artinya coba kita kayak itu nyaman toh nyaman hendak berhaji nyaman hendak berumrah lalu kata Rasulullah hendak kayak kamu kubari amalan yang dengan amalan itu ikam mendapatkan apa yang mereka dapatkan juga makanya amalannya suruh baca tasbih aja kata Rasulullah kamu bertasbih kamu bertahmid kamu bertakbir ba'da salat dia ceritanya salasan wa salasin yang kita baca subhanallah alhamdulillah akbar itu yang dibaca itu menyamai bahkan kata Rasulullah lebih baik dari amalan-amalan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang lalu gawinya nang miskin tadi bihimat ba'amal ya guru bilainya miskin hidup tuh ba'amal barang ngajin ini sudah miskin ba'amal kulir buang ini sakit dunia akhirat ini celaka 12 ini nah, sudah di dunia ada sakit di akhirat kita nih di dunia misalnya umpama Allah ada hendak pang sakit lah ada hendak pang sakit siapa hendak sakit umpama Allah hendak menakdirkan sudah hidup yang kakak ini sudah harapan kita di akhirat barang kayaknya bersaldo banyak kayak itu di akhirat barang rajini beramal iya jadi Nabi ada amalan kan baca ini sama lawan buahnya itu nang buahnya berhaji, nang buahnya berumrah, nang buahnya bersedekah sama asal kamu gawi ini apa bacaannya bertasbih dan bertakbir dan bertahmid itu aja bacaannya subhanallah wallahu akbar itu bacaannya lalu digawinya oleh nang muhajirin nang fakir digawinya beramalan bihimat
Falamma sami'na manakala bubuhannya itu mendengar Rasulullah memberikan resep itu, digawinya juga oleh orang nasugih tadi. Habis datangan pulang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kalah pulang kaminya sudah mendengar apa yang pian padahakan lawan bubuhan kami itu digawi. Nah, Nabi ya jawabannya tadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu Bang sudah Allah memberikan kelebihan lawan mereka. Kada kawaai nasib mah lagi ya kalau. Nah, iya. Asal tadi orang sugih yang soleh. Nya orang sugih itu kalau nya soleh kan bagus, artinya kalau bagus itu. Amunnya sugih anak memuasakan nafsu aja berarti tetap kada kalah aja. Gara-gara sugih nyaman, duit banyak, hendak macam-macam nyaman. Kan itu kan lain lagi cerita itu. Ini sedikit menyimpang kita. Sedikit lagi 5 menit lagi lah. Nah, jadi ilmu itu diulang-ulang jadi sidin. Diulang-ulang. Wa iyyakum min suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata ad-dajj. Hati-hatilah kata beliau di dalam bersahabat dengan mereka yang bertentangan faham. Nah, jadi kata beliau hati-hati bakawan yang bertentangan paham. Tentu pahamnya nih paham yang ada bagus, inilah pahamannya. Kalau paham yang baik aja ada bapak. Aku telah saksikan kata beliau hancurnya seseorang itu akibat bergaul dengan yang berbeda paham yang ada bagus gitu. Nah, hati-hati nih, makanya kata Rasulullah almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama saudaranya. Maka hendaklah kalian melihati siapa saudara atau kawannya. Jadi kalau hendak tahu tuh lihati kawannya kayak apa, kayak itu tuh. Nah, lalu jersidin hati-hati, bisa modelnya tuh leh. Misal tuh ada orang misalnya rajin ke masjid, gara-gara bakawan dengan orang yang kada rajin ke masjid, nah bisa kayak itu. Akhirnya keempat juga. Fafi suhbatil addaji kullu radhilatin tuaddi ila durrin wa bagyin wa ifsadi. Persahabatan dengan orang yang jahat kata beliau itu diliputi dengan keburukan yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang membahayakan atau bisa menyebabkan kerusakan. Terakhir, fa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin warihin wa fauzin laisa yuhsihi ta'dadi. Persahabatan dengan orang yang akhyar atau orang yang baik itu diliputi dengan keberuntungan, keberhasilan, kejayaan, kebaikan, saling susul menyusul, tak terhitungkan. Man jalasal akhyar ja'alallahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Orang yang jahat duduk berkumpul dengan orang yang baik, maka jadi baiklah dia. Walaupun misalnya jar guru di majelis misalnya atau di masjid, karena ada maling tapi dia di masjid, maka maling itu jadi baik. Karenanya di masjid. Bilinya keluar pada masjid kada ada jaminan lagi sandal hilang kan gitu. Artinya tadi kan bilanya di masjid pasti baik. Baik aja di masjid baik. Bila keluar pada masjid, duduknya di majelis beserta orang yang baik, maka jadi baik. Keluarnya kada ada jaminan lagi kayak itu pahamannya. Makanya tadi man jalasal akhyar ja'alallahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Orang yang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka dia jadikan Tuhan baik ketika dia berkumpul dengan orang baik tadi, walaupun dia asalnya kada baik. Makanya ada kasidah tuh. Apa ya? Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi faj'alna, ya Allah jadikan kami minal akhyar, daripada orang yang baik-baik. Bagus namanya tuh akhyar, akhyar atau mukhyar, orang yang baik. Ya, bagus itu namanya. Siapa namanya? Akhyar, orang yang baik. Siapa namanya? Dardum ya guru. Kami dulu ada bisi guru ngaran Sidin Muhammad Alian Nur. Sidin tuh bisa bersuara siapa ngaran Dardum di Sidin. Jadi nang diucapkan tuh ya kayak apa, gurunya ngaran guru banyak ya kan,
sedikit tepalit peguruan. Nah, wallahu taala ala, mudah-mudahan dengan berkat pembacaan sebahagian daripada biografi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid, kita semua mendapatkan keberkahan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Allah Allah صل وسلم وبارك عليه وعلى